Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat rumah belajar, perkenalkan, nama saya Widya Wisata. Saya mengajar di SDN 1 Bandung, Kecamatan Prambon, Kabupaten Nganjuk. Pada kali ini, saya akan menjelaskan materi kelas 5, tema 9, subtema 2, PB1, yaitu tentang iklan elektronik, yang termasuk di dalamnya nanti iklan televisi, iklan radio, dan iklan internet. Yang kedua, saya akan membahas tentang materi suatu benda. Dan yang ketiga tentang perbedaan zat campuran heterogen dan homogen. Untuk yang pertama, iklan elektronik. Iklan elektronik adalah suatu jenis iklan yang dipublikasikan dan disebarkan melalui media-media elektronik, misalkan internet, televisi, ataupun radio. Yang pertama, iklan televisi. Iklan televisi termasuk iklan yang menarik karena terdapat kombinasi antara gerak, suara, gambar, dan adegan. Yang kedua, iklan radio. Iklan radio ini hanya mengandalkan pendengaran untuk menyapa pendengarnya. Di sini kita tidak dapat melihat videonya atau gambarnya, hanya sekedar suaranya saja. Tetapi iklan melalui radio memiliki beberapa kelebihan. Yang pertama, biaya yang murah, waktu transmisi tidak terbatas, tidak memerlukan perhatian atau fokus oleh pendengarnya, dan siaran radio dapat menjangkau berbagai macam kelas pendengar. Yang ketiga, iklan internet. Iklan internet disebut juga iklan online. Pada saat ini sudah banyak sekali kita temukan iklan internet seperti ini. Iklan internet ini memiliki kelebihan, yaitu lebih murah dibandingkan iklan televisi dan iklan radio. Dan aksesnya yang luas, bahkan iklan produk bisa diakses ke seluruh dunia. Sekarang kita akan melihat contoh dari iklan elektronik yang termasuk iklan televisi, iklan radio, dan iklan internet. Haus di luar, haus di rumah, makan pedas di luar, makan pedas di rumah. Paling nikmat minumnya teh pucuk harum, teh pucuk harum, teh pucuk harum, manisnya pas. Oh, teh pucuk harum, enggak nyangkut di leher, enggak bikin haus lagi. Mau di dalam atau di luar rumah, minumnya teh pucuk harum. Bikin seger di mana aja. Panas-panas gini, enaknya seger nih. Cang ijo, sari kacang ijo. Cang ijo. Wah, ada sari kacang ijo. Mbak, mau sari kacang ijonya dong? Iya mas, beli berapa? Satu aja mbak, nih uangnya. Wih, seger banget nih sari kacang ijonya. Ultrasari kacang ijo. Nah, setelah melihat iklan televisi, iklan radio, dan iklan internet tadi, dari iklan tadi ada produk minuman. Menurut kalian, apa sih penyusun dari minuman tadi? Nah, kali ini kita akan membahasnya, yaitu tentang materi, zat tunggal, dan zat campuran. Materi adalah segala sesuatu yang menempati ruang dan mempunyai massa. Berdasarkan komposisi penyusunnya, materi dibedakan menjadi zat tunggal dan zat campuran. Contoh materi yang ada di sekitar kita, misalkan tanah, batu, air, plastik, dan lainnya. Materi yang banyak jenisnya tersebut dapat dikelompokkan menjadi benda padat, benda cair, dan benda gas. Yang pertama yaitu kita akan membahas tentang zat tunggal. Zat tunggal adalah
zat yang komponen penyusunnya hanya satu zat atau materi. Zat tunggal ini disebut juga dengan zat murni. Zat tunggal dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu unsur dan senyawa. Unsur adalah zat murni yang tidak dapat diuraikan menjadi zat-zat lain yang lebih sederhana, baik dengan reaksi kimia sederhana maupun dengan reaksi kimia biasa. Unsur ini terdapat dua jenis, yaitu unsur logam maupun unsur non-logam. Unsur logam misalnya perak, besi, emas, dan platina. Adapun contoh unsur non-logam antara lain hidrogen, oksigen, nitrogen, dan karbon. Yang kedua, senyawa. Senyawa ini adalah zat murni yang dapat terurai dengan reaksi kimia biasa, membentuk zat-zat lain yang lebih sederhana. Misalkan saja minyak bumi, karbohidrat, protein, kapur, dan lainnya. Yang kedua, zat campuran. Zat campuran adalah suatu materi yang tersusun atas dua atau lebih zat dengan komposisi tidak tetap dan masih memiliki sifat-sifat zat asalnya. Zat campuran ini digolongkan ke dalam dua, yaitu zat campuran homogen dan heterogen. Ciri-ciri zat campuran homogen dan heterogen antara lain, yang pertama, zat campuran homogen cenderung lebih bening dan tembus cahaya. Sedangkan untuk zat campuran heterogen, pencampurannya tidak merata. Jadi, biasanya cenderung keruh atau berwarna dan tidak tembus cahaya. Yang kedua, untuk zat campuran homogen, campurannya tidak mengendap saat didiamkan. Sedangkan kebalikannya untuk campuran heterogen mengendap apabila didiamkan. Bisa kita ambil contohnya ketika kita mencampurkan kopi dengan air, kita akan mendapatkan endapan di bawah gelas. Itu adalah contoh dari campuran heterogen. Beda jika kita mencampurkan gula dengan air, setelah kita aduk, kita tidak akan menemukan endapan di bagian bawah gelas. Yang ketiga, yaitu untuk zat campuran homogen, partikel komponen zat penyusunnya tercampur sempurna, seperti contoh gula tadi, jadi tidak ada endapannya. Sedangkan untuk zat campuran heterogen, keruh dan tidak tembus cahaya, karena kita masih bisa membedakan. Sekian video dari saya, semoga penjelasan materi saya bermanfaat untuk sahabat rumah belajar. Sekian dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.